Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq summa khalaqar rizqa liman razaq wa razaqal haqqa liman wafaq wa wafaqal haqqa liman sabaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di waktu, di tempat yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dhalalati ilal huda. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Haji Martin selaku owner PT Syariah Mobilindo Indonesia, yang terhormat kepada karyawan dan karyawati showroom Syariah Mobilindo. Saya ingin menjelaskan siang hari ini tentang mengenai menakjubkannya mungkin ya, menakjubkannya Al-Quran. Jadi mungkin kita sering lalai ya dengan Al-Quran itu. Kita sering lupa mungkin dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Saya mulai dengan surah Al-Baqarah ayat kedua. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dijelaskan, dikutip dalam Al-Quran itu, zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Zalikal kitabula, di dalam kitab itu maksudnya Al-Quran, artinya gitu. Zalikal kitabula la roiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi di awal surah, jadi kalau kita buka Al-Quran itu kan langsung tuh ada Fatihah sama Al-Baqarah ya, di antara kedua ayat itu kan. Jadi di awal kita buka Al-Quran itu, Al-Quran udah ngedeklarasi tuh bahwa kitab ini nih, Al-Quran ini nggak ada sedikit pun keraguan gitu. Kalau kita menyelesaikan sesuatu dulu baru kita deklarasi kan bahwa apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita teliti itu sungguhnya adalah benar gitu. Tapi Al-Quran sebelum meneliti, sebelum menjelaskan seluruhnya, Al-Quran udah ngasih tahu tuh bahwa di dalam Al-Quran itu nggak ada sedikit pun keraguan gitu. Hudan lil muttaqin, dan itu akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Nah, saya ingin menjelaskan komparasi, mungkin ya, Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern gitu. Ya mungkin Al-Quran ini ada sebagian orang ya bilang bahwa Al-Quran ini kan lama gitu, lampau gitu. Apa sih istimewanya Al-Quran gitu kan? Padahal Al-Quran sampai sekarang dalam ilmu pengetahuan itu juga baru ada gitu. Orang tuh sekarang kalau kita gini kan, kita mikir dulu baru kita bisa mendapatkan petunjuk gitu. Nah, Al-Quran itu udah menyebutkan dahulu gitu. Sejak Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran udah menyebutkan dulu gitu. Tapi kitanya yang lama gitu, manusianya yang lama, yang baru paham atas apa yang diturunkan, apa yang dikatakan Al-Quran itu, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah kebenaran gitu. Saya ingin mengutip ayat yang menjelaskan bahwa mungkin kita pernah dengar namanya teori Big Bang ya. Teori Big Bang itu dalam ilmu pengetahuan itu ada satu kejadian terciptanya alam semesta ini itu berawal dari satu titik gitu, dari satu bentuk. Jadi dulu tuh antara langit alam semesta itu bersatu padu gitu.
Nah, Al-Quran udah ngejelasin itu. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanatan ra'fatan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyan afala yu'minun. Nah, teori yang tadi saya sebutkan, Big Bang itu udah dituliskan dalam Al-Quran jauh hari sebelum teori itu ditemukan ya. Jadi teori Big Bang itu ditemukan di tahun 1900-an ya. 1920-an. Ditemukan oleh seorang astronom namanya Hubble. Dia buat dia buat penelitian tentang gimana sih terciptanya planet ini, gimana terciptanya langit ini, gimana terciptanya bumi ini gitu. Nah, Al-Quran udah menjelaskan gitu. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah kalian orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ard, sungguhnya langit, matahari dan bumi itu adalah bersatu padu. Awalnya itu satu padu dan itu benar gitu. Bersatu padu. Fafataknahuma, dan kami pisahkan keduanya gitu. Jadi yang awalnya satu padu itu dipisahkan, dicerai-berai gitu. Sehingga terjadilah sekarang ada bumi, ada planet-planet yang lain, ada matahari gitu. Nah, kita lalai itu. Mungkin saya sendiri juga baru-baru ini mungkin ya, beberapa tahun yang lalu saya baru membaca gitu tentang betapa menakjubkannya Al-Quran gitu. Bahkan orang-orang yang meneliti tentang Al-Quran itu semuanya percaya bahwa ini adalah kebenaran gitu. Terlepas daripada Al-Quran menyuruh kita untuk beribadah, terlepas daripada Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan akidah, tapi Al-Quran juga membuktikan bahwa dirinya itu bukan hal yang sepele gitu. Bukan yang cuma ngebahas tentang ibadah, ngebahas tentang akidah doang, nggak cuma itu gitu. Tapi Al-Quran juga ngebahas tentang ilmu pengetahuan di dalamnya gitu. Ya mungkin sampai saat ini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang masih tersirat gitu, yang masih belum ditemukan gitu, faktanya, kejelasannya gitu. Nah, tadi saya ambil satu contoh itu sebagai ibroh untuk kita gitu, bahwa kita sebagai umat muslim itu bangga gitu bahwa kita diberikan satu kan kalau mukjizat gini ya teman-teman ya. Mukjizat itu turun nih ke satu orang, dan mukjizat itu hanya bisa digunakan oleh satu orang doang gitu. Tapi umat Islam itu hebat gitu. Kalau saya mikir gitu, hebat. Kenapa hebat? Umat Islam melalui Nabi Allah Muhammad SAW itu, yang bulan ini adalah kelahirannya, bulan Rabiul Awal. Sekarang kan udah masuk bulan Rabiul Awal ya. Melalui Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran gitu. Dan Al-Quran itu masih bisa kita pakai sampai saat ini gitu. Kita pakai ilmu pengetahuannya, kita pakai akidahnya, bisa kita pakai, yang bisa kita tahan sampai saat ini gitu, supaya kita nggak keluar dari koridor Islam gitu. Terus fikih-fikihnya seperti apa, muamalahnya seperti apa gitu. Nah, itu bagian penting daripada mukjizat yang Allah turunkan kepada umat Islam gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali gitu kepada khususnya untuk diri saya pribadi, Al-Fakir, bahwa sering mungkin ya kita udah beberapa kali gitu, mungkin lalai gitu kita dalam membaca Al-Quran gitu, dalam mengamalkan. Simpel lah, dalam membaca Al-Quran aja dulu, dalam membaca Al-Quran, supaya kita bisa mengulang, supaya kita bisa tahu gitu isi kandungan yang dalam Al-Quran itu apa aja sih gitu. Terlepas daripada tadi itu Al-Quran di dalamnya membahas tentang akidah, pasti ya, membahas tentang akidah Islam itu pasti, membahas tentang tauhid itu pasti gitu, keesaan Allah, membahas tentang hukum-hukum Islam itu pasti gitu. Tapi Al-Quran juga di samping itu ngebahas tentang ilmu pengetahuan gitu. Dan ilmu pengetahuan itu bisa kita lihat gitu di dalam kitab-kitab agama lain mungkin gitu. Itu bahkan tidak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu di dalamnya gitu. Yang tadi itu,
yang bisa di apa namanya, Al-Quran dengan ilmu pengetahuan di dalamnya itu bisa dibuktikan itu setelah manusia berkembang gitu kan. Setelah tadi ada apa namanya, manusia bisa membuat namanya teleskop dan itu bisa diteliti oleh Hubble gitu kan. Dan itu yang bisa membuat kita, oh iya loh, ternyata Al-Quran itu indah gitu. Tidak hanya ngebahas tentang kita sebagai umat Islam gitu, sebagai umat Islam yang ngebahas tentang akidah dan hukum-hukum di dalamnya, bahkan di luar itu pun Al-Quran ngebahas tentang itu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga masuk ke dalam hati saya khususnya sebagai si pembicara, dan umumnya mungkin kepada teman sekalian sebagai pendengar. Saya akhiri, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka lisari ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.